tambahan yang telah diberikan kepada kami dari seksi konsumsi di bawah naungan Ibu Lis. Setiap malam dapat snack dan jus yang luar biasa. Baik, ya, saya mau tunjukkan saya punya istri dulu. Siapa tahu nanti ketemu di Jakarta. Istri saya orangnya dari suku dan yang paling kanan itu adalah Andrew, masih single juga. Dia lagi kuliah di Biomedical Engineering di Universitas Airlangga. Dan kakaknya itu adalah Praise Agnes, Fakultas Kedokteran Tarumanegara, lagi praktek di koas di Rumah Sakit Ciawi. Jadi kami hanya datang sendiri, jadi mereka menyaksikan lewat Zoom saja. Mereka lewat Zoom. Baik, kita telah belajar malam pertama kesempatan untuk berubah. Kita harus berubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kita harus ke surga. Setelah itu kita telah mempelajari bahwa kesempatan untuk mengasihi, mencintai Tuhan dengan mengikuti akan segala perintahnya. Yang ketiga adalah kesempatan untuk menurut. Tadi malam kita bahas. Tadi malam, saya mau lihat jam dulu. Sekarang jam 12 kurang 20. Akan selesai lewat 1 menit sedikit ke atas. Jadi jam 12 lewat 1 menit sedikit ke atas kita selesai. Dan tadi malam kita telah belajar bahwa bagaimana Yesus berkata di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-50. Yesus berkata bahwa aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kita tahu ayat ini memberikan kita gambaran Yesus saja susah jika tidak dibaptis. Dan kesimpulan kenapa kita belajar baptisan tadi malam, kenapa saya mau dibaptis, ada 6 alasannya. Yang pertama adalah karena Yesus juga dibaptis. Yang kedua, oleh karena saya mengasihi Yesus. Yang ketiga, oleh karena saya mau menggenapi kehendak Allah. Yang keempat, oleh karena saya mau menuruti perintah Tuhan. Dan yang kelima, karena saya mau dipanggil, tanda kutip, inilah anakku yang kukasihi. Dan yang keenam adalah karena saya tidak mau menyakiti hati Yesus. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Anda mau dibaptis, ini jawabannya. Bukan karena orang tua, bukan karena pendeta. Hari ini, hari terakhir kita belajar kesempatan untuk tidak cukup Anda katakan saya mau ke surga, berubah. Tidak cukup bagi mereka yang menurut perintah Tuhan. Tidak cukup dengan katakan pendeta saya sudah dibaptis. Tetapi inti dari semua pelajaran hidup adalah kesempatan Anda dan saya harus hidup setia. Setia. Mari kita buka Alkitab kita. Di bacaan bersahut-sahutan. Hanya 3 ayat yang kita belajar pada Sabat ini. 2 Timotius 4 ayat 6, 7, dan 8. Disitulah kita akan belajar pada Sabat ini. Surat Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Anak dalam arti kata anak rohani, muridnya. Hari ini kita belajar apa yang kita kenal dengan warisan. Tanda kutip, warisan yang ditinggalkan oleh orang tua
kepada anak-anaknya. Jadi kita para orang tua, apakah warisan yang paling tepat yang Anda harus berikan kepada keturunan Anda? Apakah uang? Apakah harta? Apakah itu rumah? Atau mobil? Kita akan belajar saat ini. Inilah warisan. Dan ingat, Rasul Paulus menulis surat Timotius ini waktu ia ada di dalam penjara. Artinya bahwa dia ada dalam penjara, tidak lama lagi ia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dibunuh. Oke, mari kita mulai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di offline. 2, 3. Jadi Paulus menulis surat kepada Timotius, hei anakku Timotius. Enggak lama lagi, jadi ini bahasa. Jadi kalau orang tua yang sudah mau meninggal, dia akan kumpul anak-anaknya, Pak Pangabean, dia akan kumpul cucu-cucunya, dia akan berkata, anak-anakku, cucu-cucuku, tidak lama lagi saya akan menghembuskan nafas yang terakhir. Betul? Tidak lama lagi saya akan berpisah dengan kalian di bumi ini. Dan biasanya yang saya dengar, nggak tahu betul atau salah, yang saya dengar adalah kata-kata dari orang tua. Kata-kata terakhir itu wajib kita lakukan. Amin. Itu harus kita lakukan sebelum orang tua itu menghembuskan nafas yang terakhir. Dan mari kita lihat apakah kata-kata terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ayat yang ke-7. Anakku, jadi inilah anggaplah saya ini orang tua yang berkata kepada anak yang hadir di sini, anak-anakku, tidak lama lagi saya akan berpisah dengan kalian. Dengarkanlah nasihat saya baik-baik. Apa yang ia katakan? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus telah memulai perjalanan dengan Tuhan dengan baik. Tapi belum tentu finish. Betul kan? Sudah bagus dia berlari, sudah bagus dia berlomba, tapi sayang tidak finish. Betul kan? Dia mengawali itu dengan bagus, tapi sayang dia tidak tamat kuliah, contohnya. Betul kan? Sayang dia tidak tamat SD, sayang dia tidak tamat SMP. Pintar ini orang, tapi kalau tidak tamat berarti tidak berakhir, tidak sampai garis akhir. Jadi tidak cukup memulai sesuatu dengan baik, tapi harus sampai garis akhir. Apakah garis akhir sudah cukup? Tidak. Paulus katakan di sini, aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Ini kalimat yang paling penting. Aku telah memelihara iman. Jadi Paulus memulaikan hidupnya dengan Tuhan. Nanti anak-anak kita, ada juga orang dewasa yang akan dibaptis nanti. Setelah dibaptis, itulah awal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi harus berjalan sampai akhir. Dan sampai akhir Anda dan saya harus pelihara itu iman. Tuhan gak lihat Anda mau berakhir bagaimana, mau meninggalnya bagaimana. Yang Tuhan mau lihat apakah Anda berakhir, dengan iman atau tidak. Rasul Paulus tidak ayat ini tidak berkata bahwa anakku, aku telah membangun 100 gereja. Hei anakku, aku telah membaptis 100 orang. Jadi ini para pendeta nanti kan membaptis. Hei, aku telah menyumbang harta. Bukan itu yang Paulus bilang kepada anaknya. Dia tidak katakan, hei anak-anak, papa sudah siapkan warisan. Bukan itu yang dikatakan.
Orang tua tidak akan katakan kepada anak-anaknya, hei anakku, papa sudah siapin kamu rumah, jangan takut. Papa sudah siapin kamu deposito. Bukan itu warisan dari orang tua yang rohani. Tapi yang Paulus katakan, anakku, lihatlah papa ini. Papa mengakhiri hidup ini, mengakhiri bersama dengan Tuhan. Itulah kalimat yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan kalimat itulah yang harus kita para orang tua tinggalkan kepada anak-anak didik kita, keturunan kita. Makanya Rasul Yohanes katakan dalam 3 Yohanes berapa? 3 Yohanes 2 atau 3 Yohanes 3 ya? Atau 3 Yohanes 4. Tidak ada sukacita yang tidak, there is no greater joy than to hear my children walk in truth. Tidak ada sukacita yang paling besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Orang tua mendengar anak kita sukses, anak kita sudah menikah, punya rumah, punya mobil, itu bahagia, pasti bahagia. Tapi lebih berbahagia kalau kita dengar anak-anak kita ini setia di dalam Tuhan. Amin. Itulah warisan yang kita rindukan, yang kita lihat dari keturunan kita sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan itu juga yang diminta oleh Paulus kepada Rasul Timotius. Dan itu juga yang Tuhan minta kepada kita semua. Kata iman dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 itu adalah faithfulness, yang artinya setia. Wahyu 14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting di sini adalah menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Kata iman di Wahyu 14 ayat 12 dengan 2 Timotius sama. Terjemahannya adalah faithfulness. Artinya tidak cukup pelihara hari Sabat, nggak cukup pelihara hukum Allah. Tapi kalau hidupmu berakhir dengan tidak setia kepada Tuhan, maka semua yang kita lakukan hari ini sia-sia. Amin. Sia-sia semua. Yang Tuhan meminta Anda dan saya yang ada di Zoom, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin beristirahat. Jika Tuhan izinkan beristirahat, saya mau beristirahat di dalam Tuhan. Beristirahat di dalam kesetiaan. Mari kita baca sama-sama. Minta maaf saya seru izinkan baca bersama-sama supaya boleh tarik nafas. Mari kita lihat bukti waktu Paulus hidup di atas dunia ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Gampang atau susah? Kalau katanya kami dimaki, kami memberkati. Waduh. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Dan dia katakan Pak Pangabean, kalau kami difitnah, aduh lebih sakit lagi Ibu Erni kalau difitnah. Tapi dia menjawab dengan ramah. Jadi Paulus tunjukkan bahwa dia bukan omong doang. Dia tunjukkan dalam hidupnya, inilah tipe-tipe orang yang setia kepada Tuhan. Bukan sekedar pelihara hari Sabat. Nggak perlu lagi disuruh pelihara hari Sabat. Tapi dilihat dalam kehidupannya sehari-hari.
Sabar nggak dia? Betul. Kalau dia difitnah, masih ramah nggak dia kepada orang itu? Kalau ia dicaci maki, masihkah ia mendoakan orang itu? Betul? Mari baca lagi selanjutnya. 2, 3. Anda lihat, inilah kehidupan Paulus. Dia sabar dalam kesukaran, dalam kesesakan. Dan saya suka satu kata situ, dia juga rajin berpuasa. Enggak tahu kita umat-umat Tuhan setahun berapa kali puasa. Terus ayat yang ke-6. Anda perhatikan huruf merahnya aja. Kasih yang tidak munafik. Paulus tunjukkan ini ciri-ciri orang yang setia kepada Tuhan. Enggak boleh munafik. Jangan ketemu Pak Pangabean, selamat hari Sabat, apa kabar? Anggaplah lagi berjabat tangan. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Pada dalam hati marah-marah dia. Betul? Ketemu dengan orang, mukanya baik. Mengangkat orang lain, memuji orang lain, tapi dalam hati kita marah-marah kepada orang itu. Dan yang lebih hati-hati, tanda kutip, para gembala-gembala, para pendeta. Waktu ketemu ketua jemaat, mana Pak Silitonga? Ini cuma contoh Pak Silitonga ya. Jadi ketemulah dengan para gembala-gembala. Gembala datang, Pak Silitonga, Pak Ketua, apa kabar? Saya selalu doakan Pak Ketua. Ini kata gembala, tanda kutip. Baru Pak Silitonga katakan, terima kasih pendeta telah mendoakan saya. Pada dalam hati ini pendeta bilang, kurang ajar nih Pak Silitonga ini. Tiap kali di majelis dia bantah-bantah kepada saya. Di dalam hati dia marah-marah ke Pak Silitonga. Karena tiap kali majelis, setiap kali agenda, Pak Silitonga paling cerewet. Tapi di depan dia bilang, apa kabar? Itu yang namanya munafik. Jadi kita para gembala hati-hati. Sangat hati-hati. Jangan jadi bintang-bintang yang berguguran. Nampak baik di depan anggota, tapi pas pulang ke rumah, marah-marah di rumah. Beritahu itu kekesalan kepada istri dan anak-anak. Hati-hati, tanda kutip. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan tidak memanggil Anda dan saya untuk sukses. Tapi Tuhan memanggil kita untuk setia kepada Tuhan. Dia nggak tanya berapa banyak harta yang kita miliki. Yang dia tanya, apakah engkau saat ini setia nggak kepada Tuhan? Mari kita lihat definisi kata setia. Menurut Ellen G. White, mengapa setia itu penting? Kenapa kita harus setia itu penting? Kesetiaan orang Kristen merupakan ukuran oleh mana orang dunia menilai Injil itu. Definisi Injil adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan tentang siapa? Yesus Kristus. Yang datang ke dunia ini, yang hidup, telah bangkit dan menyelamatkan kita. Itulah Injil. Betul? Jadi orang mau lihat, betulkah orang yang dibaptis itu yang mengenal orang Advent yang bilang tahu itu kebenaran? Betulkah dia waktu dia ada berkat, dia selalu bersyukur nggak kepada Tuhan? Betulkah dia orang yang lemah lembut? Betulkah dia orang yang ramah tamah? Saya sering mendengar orang-orang bilang,
Kita ini kalau ada KKR katanya ramah sekali kepada orang. Setelah habis KKR lupa ramahnya lagi. Betulkah kita katanya orang yang murah hati, orang penuh kasih, tidak mementingkan diri? Apakah betul? Betul kan? Jadi Injil Tuhan itu, pekabaran firman Tuhan, bukan dilihat dari kebenarannya, tapi dilihat dari hidup orang yang terima itu kebenaran. Apakah hidupnya betul atau tidak? Betul kan? Dilihat. Biar kita katakan, Advent katanya yang betul. Tapi kalau hidupmu tidak memancarkan arti kesetiaan, maka nilainya Injil itu sia-sia. Mungkin dari hidup kita banyak orang tidak jadi dibaptis. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak betul-betul mencerminkan akan inti daripada Injil itu. Di mana-mana saya suka bawa ini cerita. Kalau Pendeta Dua mungkin sudah bosan mendengarnya. Tapi saya suka bawa ini, karena saya tahu banyak juga yang belum dengar. Kalau Pendeta Dua mungkin sudah 4 atau 5 kali dia dengar. Ini adalah Pendeta Ishak. Saat ini dia adalah presiden dari East Central Rwanda Conference. Ini adalah kisah dia. Saya nggak tahu. Dulu saya berpikir bahwa orang yang paling susah di dunia yang pernah saya tahu adalah Ayub. Dan saya nggak tahu, menurut Anda siapa yang Anda tahu yang paling susah di dunia ini? Bagi saya ini Pak Silitonga ini orang paling susah di dunia. Bagi saya. Anda mau lihat kisahnya? Pendeta Ishak ini adalah seorang yang saleh dan jujur. Takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Betul? Seorang pendeta, keluarga bahagia, anaknya 9 anaknya. Jadi keluarga ini adalah keluarga sempurna. Ini tanda X ini. Ini foto kami ambil sebelum kami turun ke kolam baptisan, waktu kami bersama-sama dengan dia di Rwanda, Afrika. 3 tahun lalu kami KKR Prisma Ministry di sana. Dari Jakarta sampai sana Pak Silitonga menghabiskan waktu 28 jam. Capek di pesawat. Pulangnya 36 jam. Jadi lebih daripada 1 hari. Ini kisah dari Pendeta Ishak. Waktu itu dia jadi direktur penerbitan. Sekarang dia ketua conference. Namun jikalau Anda ketik di Google, Anda ketik pembantaian massal di Rwanda, maka Anda akan ketemukan kisah daripada Pendeta Ishak ini. Kisah ini juga sudah ditulis di buku Berita Mission. Bulan Agustus, kalau saya tidak salah, sekarang tahun 2020, mungkin 2002 atau 2003, saya lupa. Tapi kalau Anda ketik di Google, The Story of Pastor Ishak, dia akan keluar cerita misionnya. Di hari itu, di hari Sabat, Pendeta Ishak ini tinggal di kompleks. Kompleks namanya The Mugenero Complex. Di kompleks ini jadi seperti ini, Pak Ferry, seperti ini ada kantor daerah, ada rumah sakit, ada universitas, ada namanya perumahan-perumahan orang daerah, dan sekitarnya itu banyak anggota-anggota gereja. Jadi lingkungan Advent di situ. Di hari Sabat itu, tahun 1994, bulan Mei, tempat itu diserbu oleh pemberontak. Dan akibat penyerbuan itu, Pendeta Ishak yang tidak ada di situ diberi kabar, Pendeta Ishak, istrimu dan 9 anakmu tewas dibantai. Ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, kerabatmu, semua tewas dibantai. Harta yang engkau miliki hilang semua. Saya nggak bisa bayangkan. Kita aja yang punya anak 3,
Satu meninggal sakit hati nggak? Sedih nggak? Dua anak, kalau satu anak meninggal sedih nggak, Bu? Sedih. Ini 9 anak yang Tuhan kasih ke dia meninggal, dan semua rata-rata dibunuh, kepalanya dipancung. Istrinya yang dia cintai pun tewas dibantai. Saya nggak bisa bayangkan, walaupun dia seorang pendeta sekalipun, waktu dia mendengar pasti dia shock juga. Betul? Kehilangan istri, kehilangan 9 anak, kehilangan kakaknya, kehilangan adiknya, kerabat-kerabatnya. Ini jam waker. Biasanya saya jam 12 saya pakai waker berdoa. Kalau Ayub, dia hanya kehilangan apa? Anak, bukan? 10. Apalagi yang kehilangan dari Ayub? Harta. Apalagi yang kehilangan dari Ayub? Kesehatan. Betul kan? Cuma itu, bukan? Bandingkan dengan Ayub, pasti tahu nggak siapa lebih berat? Ayub masih punya kerabat. Ayub masih punya keluarga. Ayub masih punya istri. Tapi dia ini hilang semua. Hatinya hancur mendengar, aduh Tuhan. Dan dia dibawa oleh tim PBB ke tempat di bangsal pengungsian. Dibawa ke situ. Tapi Anda tahu, waktu ditanya kepada dia, apa rahasia dia, walaupun dia kehilangan istrinya, walaupun dia kehilangan 9 anaknya, walaupun dia kehilangan hartanya, dia kehilangan semuanya, apa yang membuat dia tetap percaya kepada Tuhan? Betul? Dia tidak salahkan Tuhan. Mungkin kita kalau orang yang kita cintai meninggal, kita akan bilang, di mana Tuhan? Betul? Atau kita tidak naik kelas, atau usaha kita bangkrut, kita marah-marah kepada Tuhan. Ini kalimat dia. Itu ada, kalau di Zoom ada, Anda boleh lihat, ketik websitenya. Anda tahu apa kalimat dia dalam bahasa Inggris? I believe, Papa Ngabian. God with me. Apa artinya? Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan saya. Hebat bukan? Amin gak? Walau dia ada musibah, dia tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu juga yang harus kita katakan. Walau orang hina kita, orang benci kita, orang marah-marah kepada kita, kita katakan tadi, orang memaki kita, betul? Ada masalah, ada ujian, ada pergumulan, kita harus selalu berkata, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Tidak ada gunanya kita menyalahkan Tuhan. Dan pendeta Ishak ini tahu bahwa nggak ada guna jadi pendeta, nggak ada guna jadi Advent kalau dia tidak setia sampai detik yang terakhir. Dia bisa saja bilang ke Tuhan, Tuhan, kenapa saya sudah jadi pendeta? Tuhan ambil 9 anak saya, betul kan? Apa dosa saya Tuhan? Kenapa Tuhan ambil istri saya, betul kan? Kenapa Tuhan ambil anak-anak saya, keluarga saya, orang tua saya? Dia bisa saja komplain, mengeluh kepada Tuhan. Tapi dia tidak lakukan itu. Jadi Pak Ketua Silitonga, dia tidak lakukan itu. Bahkan dia bilang, I believe, saya masih percaya Tuhan bersama dengan saya. Dan Anda tahu, puji Tuhan, berkat kepemimpinannya, berkat keteladanannya, berkat pengampunan yang dia berikan kepada orang-orang yang membantai dia. Conference di mana dia layani adalah salah satu conference yang menjadi contoh penginjilan di seluruh dunia. Anda tahu, setelah kami KKR,
ada kurang lebih 13.716 orang dibaptis. Di tempat saya, di titik ini, saya bersama dengan pendeta Wendel Mandolang dan pendeta Ritus Kenny, ketua Konferensi Manado. Di titik kami ini, kami membaptis hampir 1.000 orang. Sampai kami bertiga, saya sebagai pendeta baru kali itu, ini tanda kutip, diusir dari kolam baptisan. Tahu Pak Pamanggabean kenapa diusir? Karena kami bertiga, ini namanya orang Manado, nafsu besar, tenaga kurang. Karena begitu banyak orang yang dibaptis, begitu kami terlalu semangat sekali, tanpa kami sadari tangan dan kaki kami sudah mulai bergetar. Terlalu banyak kedinginan di dalam kolam. Dan untung pendeta di sana memperhatikan kami bertiga. Ini orang Indonesia ini nggak kuat kali ini dengan orang-orang Afrika kan kuat-kuat. Jadi kami Pak Panggabean disuruh, Pastor Mandolang, Pastor Manopo, Pastor Kenny, please get out from the water. Jadi maksudnya gantian. Karena bagi kami kapan lagi membaptis banyak orang? Kapan lagi? Nak berhenti-berhenti Pak datangnya. Itu air ini kolam ini terbuat dari plastik. Jadi ini hanya boleh isi 6 orang. Jadi plastik pakai kayu-kayu. Airnya bening. Waktu kami keluar, baju kami yang putih langsung jadi coklat. Karena nggak diganti-ganti. Cuma itu air sampai selesai. Cuma itu. Dan airnya nggak mengalir karena cuma di kotak. Saudara tahu kenapa banyak orang di sana akhirnya setia kepada Tuhan? Karena yang terlibat juga dalam pembantaian itu adalah anggota-anggota gereja Pak Silitonga. Mereka yang tanda kutip nggak betul-betul setia dan takut akan Tuhan. Di titik kami itu dibangun tenda, karena ada banyak titik. Di tenda ini menampung kurang lebih 10.000 orang. Saudara bayangkan kami kebaktian jam 3 selesai. Satu pun tidak ada orang yang berjalan-jalan selama kebaktian. Anak-anak duduk di depan. Biasanya kan kalau ada pertemuan begitu, ada kelompok-kelompok kecil bukan? Diskusi yang banyak. Saya baru itu menyaksikan, nggak ada kelompok kecil. Semua menyaksikan. Dan yang lebih hebat lagi, di situ nggak ada toilet. Saya bingung kemana mereka buang air kecil atau air besar. Karena kami setelah kami membaptis ganti baju, nggak ada lagi air bilas. Jadi kami langsung pakai itu baju basah kami buka, nggak ada air bilas, cuma lap aja pakai handuk, langsung pakai baju itu kembali. Karena agak susah air. Saya dan teman-teman, ya namanya orang Indonesia, kalau kita ke luar negeri, walaupun tidak semua orang Indonesia demikian, beberapa dari kami ambil HP, foto-foto. Karena kapan lagi mau foto-foto lihat ada kebaktian gabungan begini baptisan. Saya perhatikan, semua mereka yang ada di situ, menurut mata saya, satu pun nggak ada yang pegang HP. Yang ada di tangan mereka Pak Ketua hanya Alkitab, lagu Sion, dan Sekolah Sabat. Saya pikir apakah orang-orang ini bukan orang yang tidak mengenal HP kali ya? Tapi nanti setelah lagu tutup, we have this hope that burns within our heart. Kita punya. Setelah lagu itu, maka semua HP-HP keluar dari dalam tas. Waduh, saya goyang-goyang kepala. Masih ada ya orang kebaktian ribuan begini. Ya ada ya. Seorang fokus kepada Tuhan. Karena mereka tahu betapa pentingnya kalau datang ke gereja beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh Pak Panggabean, peristiwa itu akan terulang kembali.
Tadi ibu pendeta cerita anak-anak. Sementara ada baptisan di sebelah, di tenda yang sebelah ini ada ribuan anak. Dan yang saya bingung, hebat sekali ini ibu-ibu pendeta mengajar anak-anak. Tidak ada yang ribut, Pak. Anak-anak di kelas anak-anak semua dengar-dengaran. Aduh, saya goyang-goyang kepala. Orang tua sudah tanamkan doktrin kepada anak-anak. Hei anak-anak, kalau datang ke gereja duduk manis. Datang ke gereja jangan lari-lari. Datang ke gereja firman Tuhan. Mereka dengar. Sudah mau selesai kita. 1 Korintus 4 ayat 16 dan Filipi 3 ayat yang ke-17. Jika saya tidak salah, Anda boleh ketemu di Alkitab. Jika saya tidak salah, mungkin Rasul Paulus satu-satunya orang yang ditulis di dalam Alkitab yang berani mengatakan ikutlah teladanku. Betul? Coba Anda cari di Alkitab. Selain Yesus ya. Siapakah manusia yang lain selain Yesus yang berani katakan ikutlah teladanku? Apa tadi teladan yang Paulus telah tinggalkan? Setia kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Ikut. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, memelihara kesetiaan, memelihara tabiat saya kepada Tuhan. Dan ini kalimat dia, selesai kita. Ini kalimat dia. Dia katakan, sekarang, betul? Saat ini dia bilang, di ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Paulus satu-satunya orang yang berani katakan ikutlah teladanku. Dan dia berani katakan saya akan masuk surga. Dia berani katakan kenapa? Karena dia buktikan dalam hidupnya. Dia buktikan sampai dia mau meninggal pun dia masih setia kepada setia kepada Tuhan. Ikutlah teladanku. Setialah kepada Tuhan. Karena engkau akan menerima mahkota kebenaran. Saya mau tanya kepada kita yang hadir pada sabat ini. Rindukah Anda di tepi laut kaca tangan Tuhan sendiri yang akan memberikan engkau mahkota? Pak Panggabean rindu enggak? Sangat rindu sekali. Saya pun sangat rindu sekali. Pendeta Ishak, dia katakan, dia selalu berdoa kepada Tuhan katanya, Tuhan, cepatlah datang yang kedua kali. Saya mau bertemu dengan istri saya, bertemu dengan anak-anak saya, bertemu dengan orang tua saya, kakak dan adik. Saya nggak tahu, tapi saya mau menghimbau kita yang hadir pada sabat ini. Berdoalah kepada Tuhan. Biarlah kita semua yang hadir saat ini berada di tepi laut kaca, di mana tangan Tuhan sendiri akan memberikan kita mahkota. Ada 3 hadiah yang akan kita dapat di tepi laut kaca dalam kerajaan sorga. Hadiah pertama adalah mahkota. Yang kedua apa, Pak? Apa hadiah yang kedua yang akan Tuhan berikan dengan tangan Tuhan sendiri? Yang pertama adalah mahkota. Baru yang berikut Tuhan akan kasih kecapi dari emas. Simbol nanti di sorga kita akan menyanyi terus. Dan yang ketiga yang akan kita dapat di tepi laut kaca, Anda boleh baca itu di buku Kemenangan Akhir, paling terakhir, atau di buku tulisan-tulisan permulaan. Pada waktu Ellen G. White menerima Kayal. Pahala yang ketiga yang akan Tuhan kasih di tepi laut kaca, bukan cuma mahkota Pak Silitonga, dikasih juga kita kecapi dari emas, dan dikasih daun pelepah kemenangan. Nanti itu sebenarnya 3 topik, 1 topik yang harus dibahas.
Tapi salah satu yang akan kita dapat adalah mahkota. Makanya muncullah lagu, adakah bintang-bintang di mahkotaku. Bintang itu adalah simbol. Simbol usaha yang Anda lakukan sehingga menghasilkan akan jiwa. Bila aku tiba di surga. Dan Paulus katakan, bukan cuma kepada siapa? Kepada saya. Siapa lagi yang akan dapat? Semua orang yang merindukan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaan adalah, apakah umat-umat Tuhan yang ada di Zoom atau yang hadir saat ini, sudahkah Anda berdoa agar Tuhan cepat datang? Sudahkah Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, cepatlah datang yang kedua kali Tuhan. Jemputlah saya, jemputlah istri saya, jemputlah suami saya, jemputlah anak-anak saya. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan? Saya masih ingat apa doa yang terakhir yang diungkapkan oleh pencuri di atas kayu salib. Apa isi doanya? Masih ingat isi doanya sebelum dia meninggal? Ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan jawab atau tidak? Tuhan jawab. Jikalau itu Tuhan jawab, pertanyaan kenapa kita tidak doakan juga? Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Ingatlah suamiku. Ingatlah istriku. Ingatlah anak-anakku. Sebutkan nama orang yang kita cintai kepada Tuhan. Kalau engkau datang sebagai raja. Jikalau pencuri di atas kayu salib, Tuhan kabulkan doanya. Tidak mustahil juga Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Amin. Dia akan kabulkan. Asal kita minta kepada Tuhan. Mulai sebentar malam manakala Anda beristirahat, bawa dalam doa. Kalau anak-anak akan berdoa, Tuhan, ingatlah mama saya, papa saya, kalau Tuhan datang yang kedua kali. Kalau istri akan berdoa, Tuhan, ingatlah suami saya, Tuhan. Saya rindu suami saya selamat kalau Tuhan datang yang kedua kali. Kalau kita orang tua, kita akan katakan, Tuhan, ingatlah anak-anak saya, Tuhan. Saya rindu anak-anak saya juga selamat kalau Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Untuk itu, saya mau undang ke depan. Bagi mereka yang mau dibaptis sebentar, bisa datang ke depan? Datang ke mana ya? Sini aja ya. Ya. Siapa lagi yang mau dibaptis ya? Ada satu orang, siapa lagi? Hah? Oh ya, Fiji. Jadi pendeta mau bertanya sesuai dengan ayat ini. Pendeta mau tanya kepada kalian berlima. Apakah kalian rindu kalau Tuhan datang yang kedua kali, kalian akan diselamatkan? Rindu? Apakah kalian rindu kalau Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan akan memberikan mahkota kepada Fitri? Betul? Tuhan akan memberikan mahkota kepada Verlisa. Tuhan akan memberikan mahkota kepada Alga, kepada Junior dan kepada Virgi. Dan saya yakin Tuhan juga akan memberikan mahkota kepada kita para orang tua. Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita semua di tepi laut kaca. Oleh karena itu, pendeta rindu kalian berlima.
tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun nanti kalian akan hadapi tantangan, pergumulan, tetap setia kepada Tuhan. Fitri sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah punya anak? Punya. Bawa dalam doa. Sebutkan dalam doamu, Tuhan, kalau Tuhan datang yang kedua kali, selamatkan suami saya, selamatkan anak-anak saya. Anak-anak kalian berempat, bawa dalam doa kalian, berdoa, Tuhan, kalau Tuhan datang yang kedua kali, selamatkan mama dan papa saya. Supaya kalau Tuhan datang, kita akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Bawa dalam doa. Dan bagi mereka yang lagi bergumul untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, jangan ragu untuk dibaptis. Jangan kita keraskan hati kita, oleh karena Tuhan juga susah hatinya jikalau ia tidak dibaptis. Habis makan siang sebentar, masih ada kesempatan bagi mereka yang rindu untuk dibaptis, untuk bisa bergabung dengan mereka yang di depan. Kita akan baptisan di hotel apa? Galaksi. Tuhan memberkati kepada kelima anak Tuhan ini. Tuhan memberkati kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah nama-nama kami kalau Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan, biarlah kami semua yang hadir di sini maupun ada di Zoom, Tuhan, biarlah kami kalau Tuhan datang yang kedua kali, nama-nama kami akan dipanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Doa pendeta, kiranya dengan pertolongan Tuhan, baik kita yang hadir di sini maupun yang hadir di Zoom, dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita menjadi bagian umat-umat Tuhan yang akan menerima mahkota dari Tuhan di tepi laut kaca. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan oleh karena Engkau telah bersama-sama dengan kami sepanjang rangkaian kebaktian kebangunan rohani. Hidup adalah kesempatan. Oh Tuhan, tolonglah masing-masing kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Tolonglah masing-masing kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling utama Tuhan, ingatlah nama-nama kami kalau Tuhan datang yang kedua kali. Biarlah kami menjadi bagian keluarga Allah untuk diangkat masuk dalam kerajaan surga. Kami rindu bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kami rindu memandang wajah Yesus di dalam kerajaan surga. Kabulkanlah kerinduan kami ini ya Tuhan.